من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah. Itu fawaid banyak yang kita dengar, ya, perlu direnungkan lagi, begitu ya. Perlu itu hikmah dari yang dikumpulkan oleh Habib Zain. Mudah-mudahan kita bisa memahami, kemudian mengambil faedah nasihat-nasihat dari para ulama. Kemudian kita teruskan sedikit dari tadi kemarin sudah kita baca tentang siapa Abil Hasan Asyadzili, ya. Kemudian di sini ada syarahnya, syarah daripada hizib beliau, ya. Di sini disebutkan di antaranya beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ila akhirih. Fayaqul faqir ila al-ghani al-qadir Ahmad bin Umar ad-Da'i ya, bil Azmiri afa anhuma al-Ali. Lama kana al-hizbul jalil wal jarad al-jamil li imamil al-kamil al-jali Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ini beliau mengatakan bahwa ternyata syarahnya banyak juga. Syarah daripada Hizbul Bahar ini banyak, bukan satu, banyak sekali. Kemudian beliau kumpulkan dari beberapa syarah supaya kita bacanya itu kalau sudah mengerti dan faedah-faedahnya semakin semangat, ya. Doa ini luar biasa, ya. Ketika dikatakan bahwa ketika Abil Hasan Asyadzili, ya, beliau menyebutkan dalam hizibnya Hizbul Bahar ini aghraqa fi bihari rahmatil malikil ali. Orang memang benar waktu itu dikatakan bacanya dibaca waktu itu di lautan. Ketika ada di lautan beliau membaca doa ini supaya aman daripada badai, daripada apa. Tapi sebagian ulama tidak memahami begitu. Tapi ini beliau adalah orang yang tenggelam dalam lautan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kelas kita. Kalau kelas kita baca yang mana aja sudah, gitu ya. Itu nanti ditafsirkan yang macam-macam. Ya, tapi ini beliau kemudian juga beliau mengatakan bahwa lam yura mithluhu fil awrad fi sur'ati ta'thir wal ijabah fil aqtar. Beliau mengatakan tidak pernah ada wirid yang setajam begitu ya, yang sehebat, yang sesakti, kalau supaya kita lebih paham. Kalau sakti kita tahu ya, sehebat, setajam daripada cepatnya terijabai seperti wirid ini Hizbul Bahar. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang baca Hizbul Bahar, yang satu tajam, satu tumpul, berarti masalahnya di mana? Si pembaca, bukan hizibnya, hizibnya udah bagus itu ya. Tapi kalau ada yang begitu berarti apa? Orangnya yang baca mungkin kurang yakin, kurang mantap, kurang, ya. Makanya disebutkan juga di sini tidak ada yang lebih, masya Allah, hebat daripada doa ini. Maksudnya bukan berarti yang lain tidak bagus. Ini pengakuan dari orang yang membaca. Nanti ada orang yang lain lagi baca ada Ratibul Attas, baca Ratib Haddad, semua dengan rasanya masing-masing begitu. Tapi kesaksian daripada orang yang membaca, beliau mengatakan begitu, ya.
apa disebutkan wa kana fil barri wal bihar wasilatan lisa'ilin sulaman litalibin wa marja'an lil haribin wa nasiman lil rakibin amnan lil khaifin wa saddan lit taghin jannatan lil qasidin wa rumhan lil mu'anidin wa sayfan lil hasidin wa rawman lil syamitin wa nutqan lis samitin wa samtan lil natiqin wa nusratan lil maghlubin. Masya-Allah. Itu sebagian faedahnya, bahwa ini adalah tempat berlindungnya orang-orang yang ketakutan. Nah, itu ada pada orang yang gawat takut, kayak kita ini banyak takut kan. Itu waktunya kita baca Bismillah. Kita takut corona, ya, takut macam-macam ini, penyakit, macam-macam keadaan, ya. Umat Islam yang seperti ini juga memberi aman buat orang-orang yang takut, juga penutup bagi orang-orang yang jahat, ya. Dan ini adalah surga, harapan daripada orang-orang yang mau memiliki harapan, ya. Juga pedang bagi orang-orang yang hasud. Jadi kalau baca ini seperti orang bawa pedang, ini kita bawa senjata. Udah, nanti diatur sendiri itu yang baca, ya. Pedangnya sebelah mana, wirid yang mana. Yang penting kita tahu semua. Nanti di sini disyarah apa itu faedah-faedahnya, ya. Wa nusratan lil maghlubin. Nah, penting juga nusrah, ya, menjadi penolong untuk orang-orang yang kalah. Umat Islam kondisi seperti ini, ya, kita sedih lihat ulama-ulama diperlakukan seperti itu, ya, bulan puasa, ya, dengan kesalahan yang tidak jelas itu. Hasil dibilang zalim, nanti banyak tersinggung pelakunya, ya. Tapi dibilang adil, ya zalim, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Doa. Jangan diam, nggak boleh. Melihat ulama, habaib, dzurriyyah Rasulullah SAW yang dulu di mana-mana kita kejar-kejar itu, ya. Habib Rizik diajak foto bersama di mana-mana begitu. Sekarang beliau dalam masalah, kok tiarap semua? Doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sebagai bukti, ya Allah, ya, ketika ada wali-walimu terzalimi, aku hanya bisa berdoa. Lumayan, mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita selamat, ya, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diam itu nggak boleh, ya, nggak boleh membiarkan orang Islam dalam keadaan kesulitan, ya. Kemudian juga disebutkan di sini nama kitab itu disebut Al-Fathul Ali Al-Bar Syarhu Hizbil Bahar, ya. Ini beliau menamakannya seperti itu kitab ini, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa ini tsumma ruwiya, diriwayatkan ani Syekh sahib hadzal hizib qala halifan billah. Masyaallah, dia sumpah, ya. Syekh Abil Hasan Asyadzili sumpah halifan billah, ad-du'a qad alhama ilayya, ya, alhama ilayya min qibali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil istifadah ar-ruhiyah. Ini dia dapatkan dari apa? Dari ilham dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang diberi kenikmatan. Kan kemarin di sini, ya, kita baca, ya, Abdul Abbas Al-Mursi, iya, itu muridnya, murid beliau. Kalau yang mengatakan kalau dia bertanya kepada muridnya begitu, kalau kamu baca asyhadu alla assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, so, dengar tidak? Apakah kalian mendengar jawaban dari Rasulullah? Begitu. Karena dia assalamualaikum kepada siapa? Rasulullah. Kalau enggak jawab, wal ubku min qulub mahjubah anillah wa an rasulih. Ya, nangislah kalian, layak menangis orang yang tidak bisa mendengarkan jawaban. Ini kelas berat, ya. Kita enggak ngantuk aja salat udah bagus, ya. Kita khusyuk, hadir hati. Beliau mengatakan, dan itu sekali lagi hal-hal yang seperti itu harus kita yakini, ya, yakini. Untuk orang yang nggak percaya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak perlu diperdebatkan. Silahkan nggak percaya, nggak masalah, ya. Tapi kita termasuk orang yang percaya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa, ya. Setiap kali para ulama mengatakan begini, setiap kali, gitu, ya,
ada hal-hal yang seolah-olah tidak bisa dicerna akal, kembalikan itu kepada Allah. Allah mampu tidak? Misal seperti ini, ada orang bertemu dengan Rasulullah secara yaqadhah, dibahas orang, nggak mungkin dan sebagainya. Kembalikan ke ilmunya Allah. Allah mampu tidak gitu ya? Mampukah Allah mempertemukan manusia ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah? Mampu nggak? Mampu, ya sudah. Ya. Walinya Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat begini. Begitu kan? Aulia. Kita jangan lihat orang ya, tapi lihat ilmunya Allah. Bisa nggak? Allah bisa nggak menjadikan itu? Bisa, ya sudah. Nah, itu untuk menjadikan apa? Kita semakin yakin, supaya kuat iman kita, tidak banyak mengingkari wali-wali Allah SWT, apalagi sampai memusuhi. Nauzubillah min dzalik. Itu yang disebutkan kata Habib Zain, jika Allah menghendaki kehancuran kepada seseorang, maka dijadikanlah dia benci kepada wali, nanti dari pintu itu Allah akan hancurkan. Gitu ya. Banyak ya. Pernah saya ana sampaikan juga ya, Al-Qasimi itu ya, Al-Qasimi, wah caci maki wali Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang hebat ya, dipuji-puji itu di Saudi dulu ya. Akhirnya mati dalam keadaan bagaimana? Dipakai rujukan kitab-kitabnya. Sampai sekarang sebagian orang nggak tahu kalau dia sudah berbalik jadi ateis. Al-Qasimi ya, ma'ruf itu ceritanya ya. Ceritanya sering dia berdebat bahkan dengan pendeta begitu. Pendetanya masih ada sampai sekarang ya. Pendetanya masih ada di Amerika sana. Pendetanya masuk Islam ya, dia jadi ateis. Harus mengingkari wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati. Penyebabnya, pintunya itu yang paling penting. Nanti kalau hancur begitu. Ini banyak orang ketika dia belum terkena bala itu memang seenaknya ngomong itu apa aja ya. Wah, menghina, remeh. Nanti kalau sudah Allah ambil ya, Allah hancurkan, baru dia nggak ada manfaat lagi ya. Jangankan orang-orang itu yang berbuat kejahatan, jangankan nanti di akhirat, di dunia pun nanti akan menyesal. Jangan di akhirat, di dunia ketika runtuh semua kekayaannya, kekuasaannya, pengaruhnya semua, baru di situ dia hanya ada penyesalan ya. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Kemudian di sini disebutkan Imam Abil Hasan mempunyai, ada disebutkan berapa beliau memiliki, ada 17 hizib yang ada. Ini salah satu, termasuk yang pendek ini, termasuk yang singkat. Wa asyharuha Hizbul Kabir, yang paling ma'ruf namanya Hizbul Kabir ya. Juga disebut wasumya Hizbul Bar. Ini Hizbul Bar namanya. Kan ada Hizbul Bahar, Hizbul Bar. Bar artinya di darat ya, kalau bahar di laut. Ini juga disebut Hizbul Kabir ya. Kemudian juga ini Hizbul Bahar ini, bahkan beliau mengatakan man hafidha hizbana al-kabir kan lahu malana wa alaihi ma alaina. Masyaallah ya. Ya, lahu malana wa alaihi ma alaina. Artinya kalau ada apa-apa aku yang jamin lah begitu. Ya, gampangnya begitu. Aku yang jamin. Ada muskilah, ada apa? Ya, sampai menghafalkan itu. Masya Allah. Nanti tugas-tugas yang berat, nah yang beresin begitu bahasanya. Yang berat, wali-wali Allah, ya, wali Allah yang memberikan itu ya. Kemudian juga disebut Hizbul Shaghir. Kalau kabirnya tadi ya, Hizbul Kabir, ada Hizbul Bahar, Hizbul Bar. Yang kabir, kemudian Hizbul Bahar. Yang kita baca ini, yang akan kita baca. Kita dawamkan ini ya. Beliau mengatakan juga, beliau juga mengatakan inna hizbi law quri'a fi makanin illa kana aminan minal afat. Masyaallah. Ini daerah takut, banyak jin, banyak setan, misalnya begitu ya. Di rumah ini angker, ada sihir, ada syaitan, ada apa orang-orang jahat, misalnya begitu. Kalau dibaca insya Allah jadi aman. Ini ada rumah angker, bisa ya dibacakan itu ya. Mulai buka praktek
Nanti kalau saya baca ya, ngusir jin gitu. Ada sihir, ada ya, ada hal-hal yang jahat, baca ini nih, insyaallah hilang semua. Ini janji beliau, ya. Juga banyak sekali fawaid-fawaidnya. Qila man katabahu ya ala syai'in tilka sa'ah ja'ala al-maktub ma'ahu. Ya, amina min jami'il bala wa kana mahfuzan bihaulillah. Ya, wa man istadama ala qiraatihi la yamutu ghariqan wala hariqan. Masyaallah. Yang baca ini terus tiap hari, dia tidak akan mati terbakar atau mati tenggelam. Jadi aman dia, orang yang baca itu. Ada orang yang tidak mengerti mengatakan begini, bagaimana dia bisa menjamin? Begitu. Bagaimana orang itu bisa menjamin? Ya, padahal itu hal-hal yang seperti itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu? Ya, dikatakan beliau ini mulham. Maksudnya mulham tadi, ya, dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disampaikan. Padahal dia nggak mungkin mengarang-arang cerita begitu, kecuali beliau juga mendapatkan dari isyarah. Kalau orang bilang menyebutnya isyarah. Tapi itu nggak sembarangan orang-orang yang seperti itu sekarang ngaku-ngaku, itu nggak bisa. Ya, ini para aulia yang sudah hampir tidak ada yang mengingkari kewaliannya, ya, tidak mengingkari kesolehannya. Ya. Juga man kataba ala suril Madinah, ya, ala suril Madinah, au haid dari dairah alaiha harasaha Allah min syarri tawarikil hawadis wal afat. Nah, kalau ditulis di pagar rumah atau pagar kota atau pagar apa, ditulis begitu, itu tidak akan ada hal-hal yang kejahatan yang menyerang dia, ya. Walahu manfaatun jalilatun fil huruf. Bahkan kalau peperangan, kalau dalam keadaan perang, di bawah ini dibaca di bawah. Ini insyaallah banyak manfaatnya, ya. Dan yang terpenting itu yang ana harapkan dari bacaan itu, wa huwa du'aun nasr wal ghalabah 'alal khusum. Itu harapannya. Apa itu du'aun nasr? Kemenangan, insyaallah dapat kemenangan umat Islam, ya. Wal ghalabah 'alal khusum. InsyaAllah kita akan kalahkan tuh musuh-musuh itu, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuhnya wali-wali, musuhnya para habaib, musuhnya dengan apa? Dengan apa kita kalahkan? Dengan doa, ya. Kita nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa, iya. Kita nggak bisa tuduhan-tuduhan kepada umat Islam yang menyakitkan. Ya Allah, nggak punya apa-apa, berdoa, udah. Tadi doanya kan macam-macam itu, kita pilih sana sini, ya. Nah, kemudian kita dapat sesuatu, apa itu, Hizbul Bahar ini, ya. Juga disebutkan, diceritakan di sini, ya. Ada seorang, ini yang kejadian yang luar biasa ini, ya. Ada orang melewati satu perkampungan. Dia lewat satu perkampungan, dan di perkampungan itu banyak bangkai. Di sampingnya ada pemakan bangkai. Itu apa, binatang apa itu pemakan bangkai itu apa namanya? Seperti seperti singa begitu, tapi dia makannya bangkai yang sudah mati baru dimakan itu, ya. Apa namanya? Hena. Kok bagus namanya Hena gitu, ya. Ya. Hena binti siapa itu? Namanya bagus, orang yang nggak ngerti nanti tulis, wah ini Hena, kasih nama anak sih Hena gitu kan. Banyak orang yang nggak baca, ya. Hena itu pemakan daging, ya. Itu didapati bangkai kan sudah nggak bisa apa-apa, harus dimakan itu, waktu dimakan, tapi dia nggak makan dari jauh aja, nggak bisa mendekat. Terus orang yang lewat itu tadi, ini aneh, kenapa ini? Cuma dekat tapi nggak bisa dimakan. Bangkai-bangkai itu nggak dimakan oleh si Hena ini tadi, ya. Maka dia datang, aneh ini. Dia masuk ke tempat itu, didapati ada lauhah, ada papan gitu tertulis Hizbul Bahar gitu.
Diambillah papan itu tadi. Begitu dia pergi, langsung binatang-binatang tadi makan itu bangkai semua. Sampai segitu ya. Luar biasa. Ya, buat yang percaya. Yang percaya, ya. Yang nggak percaya nggak dipaksa. Ya. Yang nggak percaya nggak percaya. Ya. Walhasil ini mujarab, ya, hizib ini hizib yang mujarab. Nanti kita akan bacakan lagi beberapa faedah-faedahnya, ya, daripada apa yang disampaikan atau yang disusun, ya, tadi yang didapati dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Ini Pak Abil.